Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Zenin Maki yang terlahir kembali dengan kekuatan dari batasan surgawi, dan dia mendapatkan anugerah kekuatan fisik yang sama seperti Zenin Toji. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 150 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga 150 ini, Maki mengamuk dan menunjukkan taringnya. Bahkan dia membantai seluruh klan Zenin tanpa ampun. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-150 kali ini adalah persiapan sempurna, bagian ketiga. Pada awal scene, kita diperlihatkan Maki yang selesai menebas Zenin Ogi. Sambil melihat pedangnya tersebut, Maki mengajak adiknya untuk memulai aksi mereka. Tidak lama kemudian, alarm dibunyikan dan menginformasikan ke seluruh penduduk klan kalau ada bahaya besar. Naoya dan Jinichi yang mendengar alarm itu juga cukup terkejut. Tidak lama setelahnya, salah satu keluarga yang bernama Ranta datang menginformasikan jika Nona Maki sudah menjadi gila dan dia membunuh Ogi-san pula. Selain itu, skuad Kukuru saat ini telah bergerak untuk menghadapinya. Jinichi dan Naoya yang mendengar hal itu juga tidak menyangka jika rekan mereka tersebut akan dapat dikalahkan. Di sisi lain, para skuad Kukuru berjalan di salah satu lorong. Menurut ketua skuad, Maki pasti bisa melakukan itu. Bahkan Ogi-san pun bisa dikalahkan jika dia diserang saat tidur atau sedang berada di toilet. Kemudian ketua tersebut meminta para anak buahnya untuk segera menangkap gadis itu hidup-hidup, agar nanti dia sendirilah yang bisa membunuhnya. Ketua dari grup ini bernama Zenin Nobuaki. Skuad Kukuru beranggotakan semua pria dari klan Zenin yang tidak memiliki teknik kutukan. Itu adalah sebuah organisasi yang melayani keluarga besar. Mereka menghabiskan waktu dengan berlatih ilmu bela diri. Sebelum mendaftar di SMA Jujutsu, Maki juga sempat ikut ke dalam skuad itu pula. Tidak lama setelahnya, para anggota skuad berhasil menemukan gadis tersebut yang saat ini berjalan menuju gedung inti. Dengan sigap, para anggota skuad segera mengepungnya. Maki yang dikepung itu hanya diam. Dia teringat dengan perkataan dari Naoya ketika baru saja pulang tadi dengan apa yang akan dia lakukan. Sambil menutup mata, Maki merasa jika itu pasti adalah jalan yang benar untuk mereka berdua. Dia juga mengingat senyum dari Mai ketika dia memberikan ucapan selamat tinggal, dan mengingat pula permintaannya soal janji agar kakaknya menghancurkan semuanya. Secara mengejutkan, ketika salah satu pasukan melancarkan serangannya, dengan sadis Maki segera memotong tangan pasukan tersebut, kemudian bergerak ke arah samping untuk menebas anggota yang berada di sebelahnya. Lalu dia memenggal kepala anggota yang berada di sebelah kiri, kemudian bergerak ke arah samping dan menebas dua anggota di sebelah sisinya. Tidak sampai di situ, Maki juga menyerang mereka dengan menendang salah satu pasukan dan melompat dari sisi satu ke sisi yang lain sambil terus melancarkan tebasannya. Beberapa saat kemudian, ketika ketua skuad Zenin Nobuaki memasuki ruangan tersebut, membuat dia cukup terkejut karena Maki berhasil membantai semua pasukan itu tanpa ampun. Namun secara mengejutkan, dari arah sebelah ada Zenin Chojuro yang mengeluarkan tekniknya untuk menyerang gadis itu. Dan seketika muncul tangan raksasa yang terbuat dari tanah dan menghancurkan lokasi tersebut. Tangan raksasa itu berusaha menghancurkan tubuh Maki hingga membuat batu-batu berjatuhan. Nobuaki menyadari jika itu adalah teknik kutukan dari Chojuro-san. Dia tidak mengira jika skuad Hei juga ikut terjun. Seluruh anggota skuad Hei terdiri dari penyihir yang disertifikasi oleh Jujutsu sebagai penyihir semi kelas 1 ke atas, dan itu disebut sebagai skuad terkuat yang dimiliki oleh klan Zenin. Kemudian Zenin Chojuro kembali maju dan melancarkan serangan lanjutan untuk membuat Maki tersudut. Namun dengan sigap dia berhasil menghindar, tapi dengan cepat Chojuro dan Nobuaki segera mengepungnya dari dua arah dan melancarkan serangannya masing-masing. Sambil menyerang, Nobuaki tidak habis pikir bagaimana bisa gadis ini mampu bergerak, apalagi setelah dia terkena serangan telak yang seniornya itu lancarkan barusan. Akan tetapi dengan sigap,
Maki segera menusuk kedua leher penyihir itu menggunakan tangan kosong. Belum sampai gadis tersebut maju untuk menghabisi para penyihir yang lain, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku, seperti tidak bisa dia gerakan. Ternyata itu adalah teknik pengunci yang Ranta keluarkan. Dengan susah payah menahan gadis tersebut, Ranta meminta Master Jinichi untuk segera maju. Lalu dengan cepat pria tersebut berlari ke arah Maki untuk bersiap melancarkan serangan penutup. Namun di luar dugaan, sambil tersenyum seperti menikmati momen yang terjadi, perlahan Maki malah berhasil menggerakkan tubuhnya. Bahkan dia seperti mencoba untuk melawan balik dari teknik yang mengujinya itu. Kejadian tersebut membuat Ranta jadi semakin tersudut. Dia semakin kesulitan untuk menahan aksi yang gadis itu lakukan. Di luar dugaan, Maki berhasil merusak teknik pengunci itu. Ranta pun berteriak dan meminta Jinichi-san agar tidak gentar. Menurutnya klan Zenin masih ada karena tekad dari Toji-san. Dan menurutnya pula seniornya tersebut pasti juga sadar kalau saat ini Maki telah berada di level yang sama seperti ayah dari Megumi itu. Dengan wajah yang semakin mengalami pendarahan, Ranta meminta seniornya tersebut untuk segera mengakhiri ini sekarang juga. Dengan sigap, Jinichi pun melancarkan pukulan kerasnya secara membabi buta. Efek dari serangan itu membuat lokasi pertempuran mengalami kehancuran dalam skala besar dan menciptakan debu yang sangat tebal. Beberapa saat kemudian, dengan kondisi yang sudah mengalami luka yang sangat parah, Ranta merasa jika sepertinya seniornya tersebut telah berhasil. Namun ketika dia terjatuh, ternyata Makilah yang memenangkan pertempuran dan dia berjalan melewati bocah tersebut. Sesaat ketika Maki membuang potongan kepala dari Jinichi, Naoya berjalan menghampirinya sambil berkomentar jika aksi yang gadis itu lakukan barusan begitu kejam. Sambil tersenyum, Naoya bertanya, apakah Maki sudah tidak punya hati sampai-sampai berani berbuat sejauh ini? Dengan tatapan dinginnya tersebut, Maki menjawab tidak, karena sebelumnya ayahnya sendiri telah mengambil semuanya. Akhirnya momen puncak dari misi Maki dalam penghancuran klan Zenin telah tiba. Apakah gadis itu akan berhasil mengalahkan penyihir tersebut dengan mudah, sama seperti yang lain? Atau justru Naoya lah yang akan memberikan kejutan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 150 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 150 yang intinya memperlihatkan Maki yang selesai membantai seluruh klannya. Dan kali ini dia berhadapan dengan Naoya untuk bersiap melakukan pertempuran penutup. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.